Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 911. Kalau begitu cepatlah dan jangan buang waktu denganku. Melihat kepergian Simanan, Jiang Bolai berkata sambil tersenyum masam. Keluarga Sima ini, saya khawatir kali ini mereka akan mengalami bencana. Siapa yang ingin memprovokasi Long Zaitian, bahkan di kota Dongjiang ini, tidak ada seorang pun yang dapat memprovokasi Long Zaitian. Di dunia ini, mengapa ada begitu banyak orang yang tidak membuka mata? Setelah Simanan pergi, Jiang Bolai menenangkan diri, merenung sejenak, mengeluarkan ponselnya, dan memutar nomor. Dia mengambil telepon rumah di mejanya, menekan nomor di telepon rumah sesuai dengan nomor telepon di telepon, dan memutar nomor. Tidak lama kemudian, telepon tersambung. Ada apa? Di ujung lain telepon, terdengar suara yang agak acuh tak acuh. Tuan Long, ini aku, Jiang Bolai. Jiang Bolai sangat sopan dan otentik. Yah, ada apa? Long Zaitian bertanya lagi. Begini, Simanan, kepala keluarga Sima, baru saja datang kepadaku dan berkata bahwa dia ingin aku menyelesaikan perhitungan denganmu. Jiang Bolai datang ke segala arah. Kalau begitu kamu mencariku untuk menyelesaikan akun sekarang. Long Zaitian bertanya balik. Ah, tidak, tidak. Beraninya saya menyelesaikan akun dengan Tuan Long. Siapa dia? Simanan, yang juga memenuhi syarat untuk menyelesaikan akun dengan Tuan Long. Saya menelepon Tuan Long hanya untuk melapor kepada Tuan Long dan mengenalnya pada saat yang sama. Mendengar kata-kata Long Zaitian, Jiang Bolai sedikit panik sesaat, dan berkata dengan tergesa-gesa. Memang benar saya merampok barang-barang Sima Zhaoyang, dan saya juga melukai orang. Namun, mereka memprovokasi lebih dulu, dan saya hanya membela diri. Anda dapat memeriksa video pengawasan di depan menara bulan sabit. Ada begitu banyak orang yang menggertak. Ada sedikit orang, tetapi mereka tidak terkalahkan, situasi spesifiknya seperti ini. Long Zaitian tidak bermaksud mempersulit Jiang Bolai, jadi dia hanya menjelaskan. Saya mengerti. Jangan khawatir, Tuan Long. Saya akan segera mendapatkan video pengawasan. Jika ada orang dari keluarga Sima yang menemukan pelanggaran, saya akan segera menangani mereka. Kamu tidak bisa mengatasinya, aku bisa mengatasinya. Long Zaitian hanya mengucapkan sepatah kata. Oke, Tuan Long, ada satu hal lagi. Simanan datang kepadaku sekarang, tapi aku tidak mengikuti apa yang dia katakan. Dia kehilangan kesabaran dan berkata bahwa dia ingin wakil kota Liu dan kota Zhang mengirim orang ke menangkapmu. Pada saat yang sama, kamu harus mengadu padaku. Situasi spesifiknya seperti ini, dan aku akan memberitahumu sekarang. Jiang Bolai sangat peduli dan otentik. Aku mengerti situasinya, terima kasih, kamu bisa melakukan urusanmu sendiri. Petik 2. Di ujung lain telepon, suara Long Zaitian yang sedikit dingin terdengar. Oke, Tuan Long, kamu sibuk, aku akan menutup telepon dulu. Mendengar ini, Jiang Bolai mengucapkan selamat tinggal, menutup telepon dengan hati-hati, lalu menghela nafas lega. Berbicara dengan keberadaan seperti Long Zaitian, dia tidak berani menarik napas. Tidak apa-apa untuk tidak mengetahui identitas Long Zaitian pada awalnya, tapi sekarang dia tahu, dia berjalan di atas es tipis di depan Long Zaitian. Setelah Long Zaitian menutup telepon, dia terus mengemudi. Jarak tempuhnya masih sekitar 10 menit dari bandara saat ini, dan jalan di kota Dongjiang saat ini tidak terlalu ramai, sehingga jalannya relatif mulus. Setelah sekitar 10 menit, mobil Long Zaitian akhirnya muncul di pintu keluar bandara. Di pintu keluar bandara, dia menemukan tempat untuk memarkir mobil, lalu menelepon Bailey Wuqiu. Oke, Master Long, kita selesai melakukan pekerjaan kita, dan kita akan keluar. Di ujung lain telepon, suara Tuan Xiaur terdengar. Aku di pintu keluar T3, kemarilah, hanya T3 yang memiliki tempat parkir, aku akan menunggumu di sini, plat nomornya D88888. Ketika naga itu mendengar kata-kata di langit, itulah jalannya. Hei, kita akan mencapai T3. Mendengar ini, Tuan Xiaur bersuara. Ah, aku melihatmu. Tuan Xiaur berkata dengan heran. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia melihat keluar jendela, dan benar saja,
ada dua orang berjubah panjang di pintu keluar. Seseorang ditutupi dengan barang-barang, dan berjalan agak canggung. Siapa lagi orang ini jika dia bukan Tuan Xiaur? Orang lain memegang kipas lipat di tangannya dan mengenakan topi di kepalanya. Dia tampak seperti sedang berjalan-jalan di halaman, mengambil dua langkah, melihat sekeliling dua kali, dan melihat dengan santai. Cara mereka berdua berpakaian secara alami menarik perhatian semua orang, dan dari waktu ke waktu beberapa orang menoleh untuk melihat. Hihi, zaman berapa ini, dan masih ada orang yang berpakaian seperti ini. Jubah, topi, dan kipas lipat, apakah kedua orang ini bepergian dari zaman kuno? Belum lagi, menurutku pria itu cukup tampan. Ketika semua orang melihat ini, ada banyak diskusi, beberapa menutup mulut dan terkekeh. Beberapa dengan tulus mengaguminya, dan beberapa melihatnya murni karena penasaran. Bang bang bang. Akhirnya, Tuan Xiaoer akhirnya datang, dia ditutupi dengan barang-barang dan menepuk jendela mobil Long Zaitian. Paman Long, aku punya banyak barang, bolehkah aku memasukkan beberapa barang ke dalam mobil? Tuan Xiaoer berkata sambil tersenyum. Bisa. Long Zixia masuk ke dalam mobil dan membuka bagasi. Bailey Wuqiu berjalan mendekat, membuka pintu mobil, dan duduk di kursi belakang tanpa menyapa Long Zaitian, bertingkah seperti seorang pria sejati. Setelah banyak kesulitan, Tuan Xiaoer akhirnya memasukkan barang-barangnya ke dalam bagasi. Dia masih menyimpan beberapa barang di tubuhnya, karena dia benar-benar tidak bisa memasukkannya. Setelah melakukan semua ini, Xiaoer akhirnya masuk ke dalam mobil dengan tergesa-gesa, dia duduk di kursi belakang kopilot, duduk berdampingan dengan Bailey Wuqiu. Setelah keduanya duduk di atasnya, Long Zaitian menyalakan mobil perlahan. Dari pertemuan hingga sekarang, Bailey Wuqiu dan Long Zaitian tidak berkomunikasi selama seluruh proses. Setelah mobil melaju keluar dari jalan yang macet, Long Zaitian melambat lagi, dan dia mengeluarkan sebotol barang transparan dari sakunya. Ini adalah sesuatu yang diperoleh dari keluarga Sima. Keluarga Sima meracuni Lu Xuanji dengan jenis racun ini. Pengurangan awal, ini adalah penyakit cinta yang dikabarkan. Long Zaitian mengangkat kepalanya dan meminta bantuan Bailey Wu. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, tetap diam, mengambil botol itu dari tangan Long Zaitian, dan melihatnya. Dasar idiot, uji obatnya. Setelah melihatnya sebentar, Bailey Wuqiu melemparkan benda itu ke Tuan Xiaoer. Oke, Tuan Xiaoer mengambil botol kecil itu, membuka botol kecil itu, dan meminumnya dengan teguk. Melihat situasi ini, Long Zaitian juga terdiam, dia berani memperlakukannya sebagai kelinci percobaan. Bagaimana perasaanmu? Setelah beberapa saat, Bailey Wuqiu bertanya. Rasanya enak, apakah ada lagi? Tuan Xiaoer mendecakkan mulutnya, sedikit lebih asli. Plak, mendengar kata-kata ini, amarah Bailey Wuqiu muncul, dan dia menyapa kepala Tuan Xiaoer dengan pukulan. Aku tidak bertanya bagaimana rasanya, aku bertanya bagaimana perasaan tubuhmu setelah meminumnya. Bailey Wuqiu berkata dengan panik. Bab 912. Kamu bahkan tidak bertanya sedikit lebih jelas. Tuan Xiaoer sedikit sedih ketika mendengar ini. Apakah kamu masih ingin dipukul? Bailey Wuqiu berkata dengan marah. Katakan, bagaimana perasaan tubuhmu sekarang? Bailey Wuqiu terus bertanya. Di Dantian, sepertinya ada dua energi yang saling mempengaruhi, satu panas dan satu lagi dingin, tidak cocok satu sama lain, bertarung satu sama lain. Tuan Xiaoer merasakannya dengan hati-hati, lalu berkata, ada yang lain. Bailey Wuqiu bertanya, juga, aku merasa sedikit panas di tubuhku, setidaknya untuk saat ini. Tuan Xiaoer melanjutkan. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, tiba-tiba sebuah jarum perak muncul di tangannya, dan sebuah jarum tertancap di leher Tuan Xiaoer. Segera, wajah Tuan Xiaoer memerah dan telinganya memerah. Pembuluh darah di dahi dan lehernya tiba-tiba terlihat, dan dia terlihat sedikit menakutkan. Panas, panas sekali, rasanya mau terbakar. Setelah jarum ditusukkan, Tuan Xiaoer dengan keras. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, dan ada dua jarum perak lagi di tangannya, yang ditusuk pada titik-titik tertentu di belakang leher Tuan Xiaoer. Ho ho. Setelah dua suntikan, Tuan Xiaoer akhirnya merasa lega, panas di tubuhnya sepertinya langsung hilang, dan dia langsung pulih. Sesaat kemudian, Tuan Xiaoer mulai gemetar lagi. Ini, dingin. Tuan Xiaoer tiba-tiba berteriak lagi, lalu meringkuk lagi,
Long Zaitian memandangnya dari kaca spion dan merasa bahwa Tuan Xiaor sangat kedinginan saat ini. Melihat hal tersebut, Baili Wuqiu melepas jarum perak dari tubuh Tuan Xiaor, mencengkeram leher Tuan Xiaor, dan memasukkan pil ke dalam mulut Tuan Xiaor. Aku yakin. Akasia. Baili Wuqiu menyingkirkan jarum perak itu dan berkata dengan tenang. Setelah Tuan Xiaor minum pil, 2 menit kemudian, dia akhirnya kembali normal. Ini akan mendetoksifikasi. Long Zaitian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu terlalu banyak berpikir. Xiaor memiliki fisik yang istimewa. Tubuhnya telah lama ditempa oleh berbagai racun ke tingkat yang di luar jangkauan orang biasa, sehingga dia dapat melakukan detoksifikasi dengan mudah. Baili Wuqiu mendengar kata-kata itu, nadanya dingin dan asli. Mendengar kata-kata ini, Long Zaitian akhirnya mengerti bahwa Tuan Xiaor adalah kelinci percobaan. Beri aku botolnya. Baili Wuqiu berkata kepada Tuan Xiaor. Tuan Xiaor mendengar kata-kata itu dan memberikan botol obat itu kepada Baili Wuqiu. Bagaimana dengan obatnya? Baili Wuqiu melihat botol obat yang kosong dan bertanya. Ini sudah habis. Ketika Tuan Xiaor mendengar ini, dia berbicara dengan percaya diri. Ini racun. Baili Wuqiu menekankan. Itu racun. Tuan Xiaor menjawab. Racun? Jika kamu meminumnya, kamu akan mati. Baili Wuqiu terus menekankan. Aku tahu. Tapi rasanya enak sekali, mau tidak mau aku meminum semuanya. Tuan Xiaor mengedipkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Plak, Baili Wuqiu mendengar kata-kata itu, dan menamparkan kepala Xiaor lagi. Aku akan membiarkanmu minum, aku akan membiarkanmu minum, aku akan membiarkanmu minum. Kamu akan mati jika meminumnya, kamu lapar akan racun, mengapa itu tidak membunuhmu? Mendengar kata-kata Tuan Xiaor, Baili Wuqiu merasa bahwa kekuatan prasejarah di tubuhnya tidak dapat dikendalikan sama sekali, dan menyapa kepala Tuan Xiaor dengan tamparan keras. Tuan Xiaor hanya bisa menutupi kepalanya dengan sikap sedih, terlihat sangat menyedihkan. Setelah melampiaskan gelombang hasrat binatang pada Tuan Xiaor, Baili Wuqiu merasa hatinya jauh lebih halus. Dia membuka botol obat dan mengendusnya, untungnya masih ada residu di dalam botol obat. Ini anak laki-laki saya dari Gunung Tianyin. Obat ini mengandung bau unik mereka. Setelah Baili Wuqiu mengendus, dia mengerutkan hidungnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu juga bisa mencium baunya. Aku khawatir kamu seperti anjing. Melihat ini, Long Zaitian mau tidak mau berkata. Mendengkur. Saat keduanya berbicara, Tuan Xiaor mau tidak mau tidur siang, terlihat sangat puas. Waktu berlalu, sekitar 1 jam kemudian, mobil Long Zaitian muncul di depan panti jompo Lu. Di depan panti jompo keluarga Lu, saat ini Lu Qingyao dan Lu Qiliang sudah berdiri di depan dan menunggu. Ketika mereka melihat mobil Long Zaitian berhenti, mereka tampak bersemangat. Long Zaitian dan Baili Wuqiu turun dari mobil dan berjalan menuju Lu Qiliang dan yang lainnya. Ini pasti Tuan Baili. Senang bertemu denganmu. Ketika Lu Qiliang melihat Baili Wuqiu dengan jubah panjang, dia menyapanya dengan sangat antusias, mengulurkan tangannya, dan memegang erat tangan besar Baili Wuqiu. Qingyao bertemu Tuan Baili. Lu Qingyao juga menyapa Baili Wuqiu, dan ketika Baili Wuqiu mendengar kata-kata itu, dia juga mengangguk, dia dan Lu Qingyao saling kenal. Hai apa kabar? Pada saat ini, Tuan Xiaor memindahkan barang-barang dari bagasi, dan akhirnya datang sekarang, dan dia menyapa semua orang dengan sangat hangat. Itu kamu. Ketika Lu Qiliang melihat Tuan Xiaor, dia terkejut dan mundur 2 langkah. Halo, Lu apa? Ketika Tuan Xiaor melihat Lu Qiliang, seorang kenalan lama, dia mengiyakan. Dia pernah ke kota Dongjiang sendirian sebelumnya, dan meracuni seluruh keluarga Lu, jadi Lu Qiliang memiliki kesan mendalam pada Tuan Xiaor. Orang bodoh kedua, ini paman keduaku Lu Qiliang. Ketika Lu Qingyao melihat ini, dia berkata, ya, itu adalah kepala keluarga Lu. Senang bertemu denganmu, hahaha. Tuan Xiaor akhirnya ingat, dan dia tertawa terbahak-bahak. Senang bertemu denganmu. Ketika Lu Qiliang mendengar ini, dia juga mengangkat tangannya. Jangan panik, ini bocah kecilku yang suka racun. Aku memanggilnya Erlianzi, tapi kamu juga bisa memanggilnya Erlianzi. Jika dia tidak keberatan. Baili Wuqiu berjalan mendekat, menepuk bahu Lu Qiliang, lalu memeluk bahu Lu Qiliang dan berkata. Kurasa dia akan keberatan. Saya kira demikian. Lalu aku harus memanggilnya apa? Bagaimana saya bisa tahu?
Selanjutnya adalah dialog dengan Long Zaitian. Bagaimana kalau menemui ayahku dulu? Lu Qiliang menyarankan. Tentu. Bailey Wuqiu ingin mengatakan sesuatu. Lu itu, apa lu? Apakah ada yang enak untuk makan siang? Kami datang ke sini pagi ini tanpa sarapan. Tuan Xiaur sedikit terus terang. Ada. Ketika Lu Qiliang mendengar kata-kata itu, dia menjawab. Paman Wei, pergi dan siapkan makan siang, siapkan apapun yang mahal, terbaik dan termahal. Lu Qiliang berkata kepada Wei Su. Oke, Patriark. Mendengar ini, Paman Wei membungkuk sedikit dan pergi. Bagus sekali. Lu, apa lu? Menurutku kamu orang yang baik. Tuan Xiaur sangat puas dengan pengaturan Lu Qiliang. Orang bodoh kedua, Paman Qiliang saya dipanggil Lu Qiliang, kamu juga bisa memanggilnya Patriark Lu. Apa itu Lu? Apa Lu? Apakah kamu canggung? Mendengar ini, Lu Qingyao sedikit terdiam. Terkadang, dia benar-benar merasa kedua idiot ini memiliki masalah otak. Tetapi jika Anda mengatakan dia memiliki masalah otak, dia terkadang sedikit pintar. Bab 913. Oke, Lu, apa itu Patriark Lu? Ketika Tuan Xiaur mendengar kata-kata itu hanya jalannya. Saya tidak tahu apakah itu karena lidahnya tidak mulus atau apa, bagaimanapun, dia tidak bisa keluar dari lingkaran setan Lulu. Yah, bersikaplah seolah aku tidak mengatakan apa-apa. Ketika Lu Qingyao mendengar ini, dia terdiam. Lu Qiliang, Bailey Wuqiu dan Long Zaitian berjalan di depan, Lu Qingyao juga mengikuti. Tuan Xiaur berjalan di belakang, dengan banyak benda tergantung di tubuhnya, dan mengikuti. Para pelayan keluarga Lu melihat begitu banyak benda di tubuh Tuan Xiaur, dan mereka juga ingin membantu, tetapi Tuan Xiaur menolak dengan sopan. Lagi pula, benda-benda di tubuhnya ini bukanlah benda biasa, semuanya adalah benda eksklusif Tuanda. Jika orang lain mencoba memindahkannya, benda itu mungkin rusak, dan dia kurang lebih mengkhawatirkan hal ini. Tidak lama kemudian, sekelompok orang memasuki kamar Lu Xuanji. Sebagian besar orang berdiri di depan pintu, hanya Bailey Wuqiu, Tuan Xiaur, Lu Qiliang, Lu Qingyao dan Long Zaitian yang masuk ke bangsal. Tuan Bailey ada di sini. Tuan Bailey telah datang jauh-jauh. Saya tidak bisa bertemu dengannya dari jauh. Xuanji benar-benar merasa bersalah. Lu Xuanji berbaring di tempat tidur, berbicara dengan lemah. Aku di sini bukan sepenuhnya untukmu, dan kamu tidak perlu merasa bersalah. Ayo, biarkan aku merasakan denyut nadimu. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, tetapi dia agak lugas. Dia selalu berbicara begitu lugas, setelah berbicara, dia duduk di sebelah Lu Xuanji, meletakkan satu tangan di pergelangan tangan Lu Xuanji, menutup matanya. Fokus, dan merasakannya dengan hatinya. Setelah sekian lama, dia menarik tangannya kembali. Tuan Bailey, bagaimana kabar ayah saya? Lu Qiliang bertanya. Situasinya tidak buruk. Tentu saja, itu karena bertemu denganku. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Dasar idiot, berikan kotak jarum perak baru. Bailey Wuqiu berkata kepada Tuan Xiaor lagi. Oke, segera datang. Tuan Xiaor sangat antusias dan otentik ketika mendengar kata-kata itu. Setelah beberapa saat, dia membuang sekotak jarum perak dari tubuhnya. Bagaimanapun, ada banyak benda yang tergantung di tubuhnya, mungkin hanya dia yang tahu apa yang ada di tempat tertentu di tubuhnya. Setelah menerima jarum perak, Bailey Wuqiu menyuntikkan jarum ke leher Lu Xuanji. Setelah jarum disuntikkan, efeknya hampir seketika. Wajah Lu Xuanji langsung memerah, dan urat di dahinya terlihat. Dia terlihat sangat panas. Ayah, bagaimana kabarmu? Melihat kondisi Lu Xuanji sepertinya tidak berjalan dengan baik, Lu Qiliang buru-buru berteriak. Tuan Bailey, apakah kakek saya baik-baik saja? Lu Qingyao tidak bisa duduk diam lagi, dia berdiri dan bertanya. Duduk, jangan enam dalam latihan dasar, jangan enam dalam latihan dasar. Melihat ini, Tuan Xiaor menekan tangannya dan berkata kepada semua orang. Bodoh, apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu bicarakan? Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, dan beberapa tidak mengerti apa yang dikatakan kedua idiot itu. Hei, Tuanda, kamu tidak mengerti ini. Ini adalah istilah internet. Operasi dasar berarti 6 berarti operasi dasar, bukan berarti 666. Mendengar ini, Tuan Xiaor berkata dengan sedikit puas. Semua orang mendengar bahwa itu hanya benang hitam.
Dia akan baik-baik saja. Bailey Wuqiu berkata dengan tenang. Kemudian, dia membalikkan tubuh Lu Xuanji dan mendaratkan 2 jarum lagi di leher Lu Xuanji. Efeknya juga langsung. Kemerahan di wajah Lu Xuanji berangsur-angsur surut, digantikan oleh wajah pucat, bahkan bibirnya menjadi pucat, dan tubuhnya terus gemetar. Jelas sekali, tubuhnya sekarang dalam keadaan sangat dingin. Melihat situasi ini, Lu Qiliang dan Lu Qingyao juga sedikit gelisah, dan mereka tidak bisa tenang. Jangan enam dalam latihan dasar, jangan enam dalam latihan dasar. Tuan Xiaor melanjutkan. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, tetapi juga memiliki benang hitam. Orang bodoh ini, yang memegang ponsel setiap hari, tahu cara menonton beberapa hal yang berantakan. Makan ini. Bailey Wuqiu mengeluarkan pil lain dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Tuan Xiaor. Apa ini? Melihat ini, Tuan Xiaor bertanya. Kamu akan tahu setelah makan. Bailey Wuqiu menjawab. Lezat. Lezat. Oh. Mendengar ini, Tuan Xiaor mengambil pil itu, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menelannya. Hanya saja setelah meminum pil, dia menemukan bahwa dia tidak dapat berbicara. Dia hanya bisa memberi isyarat dengan polos, tetapi Bailey Wuqiu mengabaikannya. Si bodoh kedua akhirnya berhenti berbicara, dan Bailey Wuqiu langsung merasakan telinganya menjadi bersih. Melihat situasi ini, Lu Qingyao hampir tidak bisa menahan napas, dan tertawa, dia pantas mendapatkan orang bodoh ini. Kondisinya tidak terlalu baik, juga tidak terlalu buruk. Saya memberinya 1 set akupuntur dan moksibusi, yang dapat meredakan penyakit dan rasa sakitnya untuk sementara. Jika dia ingin sembuh, dia membutuhkan pengondisian yang lama. Setelah mencabut jarum perak di tubuh Lu Xuanji, tidak ada yang dicari. Terima kasih, Dokter Ajaib Bailey. Dokter Ajaib Bailey benar-benar penyelamat keluarga Lu saya. Tidak ada cara untuk membalas kebaikan saya yang besar. Lu Qiliang sangat senang saat mendengar ini. Biarkan orang-orangmu melepas bajunya, lalu bantu dia, aku akan melakukan jarum. Perintah Bailey Wuqiu. Oke, kemarilah, lakukan seperti yang dikatakan Dokter Bailey, cepatlah. Lu Qiliang berkata kepada para pelayan di luar pintu. Dasar idiot, beri aku sekotak jarum perak baru. Setelah mendengar ini, Tuan Xiaoer segera menyerahkan sekotak jarum perak. Kecuali si bodoh, masih ada 2 orang lagi yang harus membantu, dan semua orang harus keluar. Saya tidak ingin orang lain mengganggu saya saat saya memberikan akupuntur. Setelah Bailey Wuqiu siap, dia berkata kepada semua orang. Kalau begitu aku akan bertanya pada tabib suci Bailey, dan aku akan berterima kasih. Ketika Lu Qiliang mendengar ini, dia sangat tulus. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, dan tidak banyak bicara. Lu Qiliang dan yang lainnya juga mundur perlahan. Setelah semua orang mundur, pintu bangsal ditutup oleh Tuan Xiaoer. Lu Qiliang dan yang lainnya menunggu di luar bangsal. Tuan Long, setelah Dokter Bailey ini menyembuhkan ayah saya, bagaimana saya harus membayar Dokter Bailey? Lu Qiliang bertanya lagi. Aku tidak tahu, kamu bisa bertanya padanya sendiri. Long Zaitian lebih tegak dan otentik. Bagaimana dengan hadiah yang berat? Lu Qiliang menenangkan diri dan bertanya ragu-ragu. Dia tidak kekurangan uang. Long Zaitian berkata dengan tenang, sungguh lelucon, bagaimana mungkin orang-orang dari keluarga Bailey di ibu kota kekaisaran kekurangan uang. Meski tidak ada keluarga Bailey di belakang Bailey Wuqiu, ada banyak orang yang bersedia memberinya uang. Kalau begitu berikan rumah, mobil, wanita. Lu Qiliang bertanya ragu-ragu lagi. Itu akan lebih omong kosong. Dia tidak akan tertarik dengan semua itu. Long Zaitian berkata dengan senyum masam saat mendengar kata-kata itu. Meski karakter Bailey Wuqiu tidak terlalu bagus, namun karakter dan gayanya belum mencapai level selera rendah. Itu akan menyulitkan. Ketika Lu Qiliang mendengar ini, dia sedikit tertekan. Bab 914. Dia tertarik pada banyak hal, obat dan racun adalah 2 di antaranya. Melihat Lu Qiliang seperti ini, Long Zaitian dengan ramah mengingatkannya. Jadi, mendengar ini, Lu Qiliang mengerutkan kening dan memikirkannya. Setelah beberapa saat, kilasan inspirasi akhirnya muncul di benaknya. Ya, kami memiliki banyak buku kedokteran kuno di perpustakaan sutra keluarga Lu. Belum tentu Tuan Bailey akan tertarik. Mata Lu Qiliang berbinar, dan dia berkata, pasti tertarik. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu sudah beres. Lu Qiliang tampaknya telah mengambil keputusan.
Karena kepercayaannya pada Long Zhaitian, Lu Qiliang masih sangat percaya pada Baili Wuqiu. Dia percaya bahwa dia benar-benar bisa menyembuhkan Lu Xuanji. Lagi pula, dia baru saja melihat metode Baili Wuqiu. Waktu berlalu, dan sekitar 30 menit kemudian, pintu bangsal dibuka kembali. Baili Wuqiu keluar lebih dulu. Tuan Baili, bagaimana kabar ayah saya? Lu Qiliang bertanya dengan cemas. Situasinya pada dasarnya stabil, dan hanya perlu perawatan lanjutan untuk pulih. Baili Wuqiu mendengar kata-kata itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Berapa lama perawatan selanjutnya? Lu Qiliang bertanya ragu-ragu. Sekitar seminggu. Sekarang kondisinya sudah membaik. Meski masih ada sedikit rasa sakitnya akan berangsur-angsur hilang. Baili Wuqiu menimbangnya, lalu berkata, "Terima kasih, Tuan Baili. Jangan khawatir, Tuan Baili, keluarga Lu saya pasti akan memberi Anda banyak uang." Lu Qiliang sedikit berterima kasih. "Saya tidak kekurangan uang. Saya tidak tertarik dengan uang." Baili Wuqiu berkata dengan bangga dan otentik. Dia memiliki keterampilan medis di tangannya, dan dia memang tidak kekurangan uang. Selama dia mau, bisa diperoleh kapan saja. Selain uang, saya punya hadiah lain, tapi saya tidak tahu apakah Tuan Baili tertarik. Lu Qiliang sangat rendah hati dan otentik. "Apa? Keluarga Lu saya memiliki perpustakaan sutra, dan ada banyak buku kedokteran kuno di dalamnya. Meskipun saya tidak berani membiarkan Tuan Baili mengambilnya, Anda tetap boleh masuk dan melihatnya." Setelah mendengar kata-kata itu, Lu Qiliang menjawab, "Itu benar, kamu bisa melihatnya." Baili Wuqiu mendengar kata-kata itu, sedikit mengangguk dan berkata, "Karena Tuan Baili bersedia untuk pergi dan melihat-lihat, maka dia bisa pergi untuk melihatnya kapan saja, selama Anda mau. Selain itu, saya akan memberi Anda banyak uang. Saya tidak boleh memperlakukan Tuan Baili dengan buruk." Petik 2. Melihat Baili Wuqiu seperti ini, Lu Qiliang berkata dengan gembira. "Ngomong-ngomong, katakan padaku, apa yang terjadi? Dari mana racun itu berasal?" Baili Wuqiu bertanya, dia tahu dari obat itu sendiri bahwa obat itu berasal dari Gunung Tianyin. Tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Lu di kota Dongjiang. "Itu tangan beracun keluarga Sima. Kami memiliki kesepakatan dengan keluarga Sima untuk memutuskan kepentingan selatan dan barat kota Dongjiang melalui kompetisi seni bela diri. Keluarga Sima diam-diam mengirim orang untuk melukai ayahku secara serius dan meracuninya." Ketika Lu Qiliang mendengar ini, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Apakah ada orang asing yang mengunjungi rumah Sima baru-baru ini?" Baili Wuqiu bertanya, "Yah, aku tidak memperhatikannya. Kota Dongjiang sangat besar, dan rumah Sima sangat besar. Ada banyak orang yang mengunjungi mereka selama periode ini, jadi sulit untuk memperhatikannya." Ketika Lu Qiliang mendengar ini, dia sedikit malu. "Oke, dengan kata lain, kami hanya bisa memastikan bahwa racun ini terkait dengan keluarga Sima. Kapan kontes antara kamu dan keluarga Sima?" Baili Wuqiu bertanya lagi. "Hanya lusa. Di pihak kami, karena orang tua itu punya masalah, Tuan Long hanya bisa bermain sebagai gantinya. Saat ini, selain Tuan Long, hanya King Yao dan Paman Wei yang tersedia. Saya tidak suka seni bela diri sejak aku masih kecil, jadi, tidak bisa banyak membantu." Setelah mendengar kata-kata itu, Lu Qiliang mengaku dengan jujur. Ketika Long Zhaitian mendengar kata-kata itu, dia melihat ke Paman Wei. Sebenarnya dia sudah melihat bahwa keterampilan Paman Wei jauh lebih kuat daripada para pelayan umum keluarga Lu. "Kamu tidak harus naik ke sana, gadis kecil, biarkan aku naik saja." Setelah menimbangnya sebentar, kata Baili Wuqiu. "Tidak, Paman Wei tidak perlu pergi, biarkan aku pergi." Ketika Lu Qingyao mendengar ini, sikapnya tegas dan otentik. "Apa yang akan kamu lakukan, gadis kecil? Karena keluarga Sima ini menjebakmu untuk keluarga Lu, orang yang mereka kirim pasti orang luar biasa. Jadi, kemungkinan besar tidak ada gunanya jika kamu naik. Tidak peduli siapa yang Anda naiki, mungkin itu hanya bisa digunakan sebagai ujian." Baili Wuqiu mendengar kata-kata itu, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu aku juga akan pergi." Lu Qingyao berkata dengan sedikit keras kepala. "Nona, biarkan aku bertarung. Keluarga Sima belum tahu trik apapun. Nona, kamu tidak bisa mengambil risiko." Paman Wei juga berkata saat ini, dia baru saja pergi untuk mengatur makan siang, dan dia telah kembali sekarang.
Dikatakan mengatur makan siang, tetapi sebenarnya itu hanya masalah satu kalimat. Dia tidak perlu hadir untuk mengatur pengaturan, asalkan hal itu dipesan. King Yao, dengarkan Tuan Bailey. Ketika Lu Qiliang mendengar kata-kata itu, nadanya serius dan asli. Saya, apalagi yang dikatakan Lu King Yao, tapi disela lagi oleh Lu Qiliang. Oke, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Sekarang kakek sakit di tempat tidur, aku memiliki keputusan akhir untuk urusan keluarga Lu. Aku akan mematuhi pengaturan Tuan Bailey, dan kamu harus mematuhi pengaturan Tuan Bailey. Sikap Lu Qiliang sangat tegas dan otentik. Ketika Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa menamparkan mulutnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Tuan Bailey, tolong, mari kita makan siang dulu. Lu Qiliang memberi isyarat undangan, dan turun bersama Bailey Wuqiu dan yang lainnya. 2 hari kemudian, pukul 2 siang, di ring tinju gimnasium kota Dongjiang, kompetisi seni bela diri akan diadakan sesuai jadwal. Untuk kompetisi ini, orang-orang dari semua lapisan masyarakat di kota Dongjiang, apakah itu adalah komunitas bisnis atau pejabat, akan datang. Pertarungan yang satu ini sudah menjadi nama rumah tangga di kota Dongjiang, dan banyak orang di kota Dongjiang akan menyaksikan pertarungan yang adil ini. Karena Tuan Long dan Tuan Bailey memutuskan untuk memperjuangkan keluarga Lu kami, apa persiapan yang perlu Anda buat? Setelah duduk, Lu Qiliang bertanya ragu-ragu. Tidak diperlukan persiapan. Tidak peduli siapa lawannya, kita berdua hanya akan menang. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, sangat yakin dan otentik. Ketika Lu Qiliang mendengar ini, dia merasa sedikit ragu. Long Zaitian baik-baik saja, tetapi Dr. Jenius Bailey ini terlihat lembut dan lemah. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan bertarung yang kuat? Kalau begitu mari kita makan malam dulu. 2 hari kemudian, aku akan pergi ke sana bersama kalian berdua. Selama 2 hari ini, kalian berdua istirahatlah dengan baik. Aku akan membiarkan King Yao membawamu berkeliling dan bersantai. Jika kamu punya yang lain jika kamu butuh sesuatu, Anda juga dapat memberitahu kami, dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Ketika Lu Qiliang mendengar ini, dia berkata dengan senyum di wajahnya. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, hanya sedikit mengangguk. Setelah mengobrol seperti ini, orang-orang di meja mulai makan terlebih dahulu. Setelah makan, untuk mengamati kondisi Lu Xuanji tepat waktu, Bailey Wuqiu dan Tuan Xiao Er memilih untuk tinggal di panti jompo. Bab 915. Setelah makan siang, Long Zaitian akan berangkat lebih dulu, dan dia membawa Bailey Wuqiu ke tempat ini, dan misinya dianggap selesai. Tuan Long, Tuan Long. Long Zaitian berjalan menuju luar, tapi Lu Qiliang mengejarnya. Apakah ada masalah? Long Zaitian berhenti, berbalik dan bertanya. Hanya Lu Qiliang yang lari sendirian, dan tidak ada orang lain di sekitarnya. Bukan apa-apa, saya hanya ingin mengenal Tuan Bailey dengan Tuan Long. Mendengar ini, Lu Qiliang menunjukkan rasa malu di wajahnya. Apa yang ingin kamu ketahui, kamu bisa mengatakannya sekarang. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berkata dengan tenang, dia terus berjalan ke depan, tetapi melambat. Dalam waktu 2 hari, keluarga Sima pasti akan mengirimkan ahli. Tentu saja, Tuan Long, keahlian Anda tidak perlu dikatakan, dan saya tidak perlu khawatir. Tapi Tuan Bailey ini hanyalah seorang dokter, dan dia terlihat lemah. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Lu Qiliang mengungkapkan kekhawatirannya. Tentu saja, bukan karena saya tidak mempercayai Tuan Bailey, tetapi saya memiliki spesialisasi dalam pembedahan. Saya benar-benar mempercayai Tuan Bailey dalam keterampilan medis, tetapi apakah dia benar-benar dapat melakukannya? Takut Long Zaitian mungkin salah paham, Lu Qiliang terus menjelaskan. Meskipun tinju dan kakinya tidak terlalu kuat, kebanyakan orang tidak bisa mendekatinya. Dalam hal tinju dan kakinya saja, Paman Weimu tidak akan menjadi lawannya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Bailey Wuqiu memang terlihat sedikit lembek dan lemah, namun orang tidak boleh dinilai dari penampilannya. Tinju dan kaki Bailey Wuqiu jauh lebih rendah dari miliknya, namun dibandingkan dengan yang lain, dia jauh lebih kuat. Jika Anda menambahkan racun ke seluruh tubuhnya, pada dasarnya tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadapnya. Sangat kuat. Sejujurnya, Tuan Long, Paman Wei adalah salah satu master terbaik di keluarga Lu kami. Dia benar-benar setia kepada keluarga Lu kami. Orang tua itu selalu menjaganya,
terutama dalam seni bela diri. Mendengar perkataan Long Zaitian, Lu Qiliang jelas sedikit terkejut. Ngomong-ngomong, kamu dapat yakin bahwa kamu tidak akan melewatkan bisnismu. Racun kali ini kurang lebih ada hubungannya dengan dia. Jadi, sampai batas tertentu, dia harus mengambil tindakan. Long Zaitian menepuk bahu Lu Qiliang, dan berkata, jika itu masalahnya, maka itu hal yang baik. Keluarga Lu saya akan sangat berterima kasih setelah selesai. Lu Qiliang sangat tulus dan otentik. Oke, aku akan kembali dulu, istri dan anak-anakku belum makan siang, aku harus kembali dan membawa mereka makan siang. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Setelah selesai berbicara, dia masuk ke mobil, mengucapkan selamat tinggal pada Lu Qiliang, dan pergi. Melihat mobil Long Zaitian pergi, Lu Qiliang masih sedikit mengernyit. Saya harap Tuan Bailey benar-benar sebaik yang dikatakan Tuan Long, dia ahli dalam pengobatan dan seni bela diri. Kota Dongjiang, Villa Sima. Sekitar pukul 3 atau 4 sore, Sima Nan akhirnya kembali. Dia masuk ke Villa Sima dengan marah, terlihat sedikit malu. Patriark, kamu sudah keluar selama sehari sekarang, bukankah kamu mengatakan kamu pergi menemui Jiang Bolai? Mengapa hanya sehari? Melihat Simanan kembali dan terlihat sedikit rusak, Steward Wang bertanya dengan sedikit bingung. Jiang Bolai, itu tidak masuk akal. Simanan membanting pantatnya, menamparkan meja, dan berkata dengan marah. Mungkinkah Jiang Bolai masih tidak memberi muka kepada Patriark? Pelayan Wang menuangkan secangkir teh untuk Simanan, meletakkannya di depan Simanan, dan bertanya. Ini bukan hanya tentang tidak menunjukkan wajah, dia hanya ingin menamparkan wajahku, wajah tua Simanan. Simanan sangat bersemangat sehingga dia menepuk wajahnya dengan keras saat dia berbicara. Apa yang terjadi di sini? Butler Wang bertanya. Yah, Jiang Bolai, dia benar-benar mengatakan bahwa dia akan membiarkan keluarga Sima saya melupakannya. Bahkan meminta putra saya minta maaf pada Long Zaitian itu benar-benar konyol. Simanan berkata dengan marah. Kenapa seperti itu? Jiang Bolai selalu menegakkan hukum secara tidak memihak. Kali ini, Tuan Muda memanfaatkan semua alasan. Dia tidak membantu Tuan Muda. Itu tidak masuk akal. Butler Wang sedikit bingung. Saya juga berpikir begitu. Tetapi orang-orang berkata, saya tidak ingin terbakar, mengatakan bahwa dia tidak dapat menangani masalah ini, apakah Anda marah? Simanan berkata dengan marah. Karena dia tidak bisa menanganinya, apakah tidak ada seorang pun di kota Dongjiang yang bisa menanganinya? Butler Wang berkata seolah menunjuk sesuatu. Itu juga yang kupikirkan, jadi hari ini aku pergi ke semua departemen di kota Dongjiang yang bisa kubicarakan. Coba tebak. Simanan menghela nafas, lalu berkata. Bagaimana? Pelayan Wang merasa lega, ternyata Simanan tidak kembali selama sehari, jadi dia pergi untuk melakukan hal-hal tersebut. Orang-orang di kota Dongjiang ini, orang-orang di atas ini, lebih mampu menghindari satu sama lain. Jiang Bolai mendorong masalah itu ke Zhang Xi mendorong masalah itu ke wakil kota Liu mendorong masalah itu ke Departemen Audit, dan Departemen Audit bahkan lebih serius. Memalukan, mereka mengatakan bahwa masalah ini di luar kendali mereka, dan meminta saya untuk pergi ke Departemen Bisnis. Berbicara tentang masalah ini, Simanan menjadi semakin marah. Karena itu, kakinya patah setelah berlari seharian, dan tetap tidak berpengaruh sama sekali. Di dalamnya, apakah ada sesuatu yang belum kita ketahui? Steward Wang merasa sedikit aneh ketika mendengar ini. Apakah ada sesuatu yang belum kamu ketahui? Tanya Simanan. Misalnya, mengapa mereka melakukan ini? Mengapa mereka menghindari hal-hal seperti itu? Apakah mereka takut pada keluarga Lu? Butler Wang sedikit mengernyit, menebak. Takut pada keluarga Lu? Tidak mungkin. Mereka bisa takut pada keluarga Lu, jadi bisakah mereka tidak takut pada keluarga Sima kita? Mengapa mereka takut pada keluarga Lu? Simanan dengan tegas membantahnya. Atau mungkin mereka takut pada seseorang dari keluarga Lu, misalnya Long Zaitian. Lagi pula, pikiran Steward Wang lebih jernih, lagi pula orang luar bisa melihat lebih jelas. Apa? Simanan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia pernah marah sebelumnya, dan telah mengabaikan orang penting yang disebutkan oleh Jiang Bolai. Karena kita dapat mengundang dua pria, Yin Mao dan Yin Shou, keluarga Lu mungkin tidak dapat mengundang seorang ahli. Mungkin, Long Zaitian ini adalah ahli yang mereka undang.
Stuart Wang menebak lagi setelah mendengar kata-kata itu. Masuk akal. Saya marah pada Jiang Bolai, jadi saya tidak tenang untuk sementara waktu, dan saya tidak memperhatikan poin kunci ini. Simanan menerima begitu saja. Saya mendengar dari Tuan Muda bahwa keahlian Long Zaitian ini sangat menakutkan. Hanya dengan mengandalkan dia saja, dia dapat merobohkan semua orang di bawah Wan Lao dan Tuan Muda. Dari sini, dapat dilihat bahwa Long Zaitian ini tidak biasa. Jadi, Patriark, apakah Anda ingin menyelidiki Long Zaitian ini? Butler Wang curiga. Selidiki dengan hati-hati untukku, selidiki dengan jelas untukku, dan kebenaran akan terungkap. Ketika Simanan mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan tegas dan otentik. Bab 916. Aku akan segera mengaturnya. Stuart Wang membungkuk sedikit setelah mendengar ini, sangat hormat dan otentik. Tunggu. Tiba-tiba teringat sesuatu, kata Simanan lagi. Ada apa, Tuan? Butler Wang bertanya. Masalah ini sepertinya tidak terburu-buru. Sepertinya tidak ada gunanya terburu-buru. Simanan tiba-tiba teringat sesuatu, jadi dia berkata. Mengapa Patriark mengatakan itu? Butler Wang bingung. Masih ada 2 hari sebelum kompetisi, kami setuju dengan keluarga Lu. Bahkan jika kami dapat menemukan sesuatu, kami tidak punya waktu untuk bersiap. Tidak ada waktu untuk membunuh Long Zaitian ini. Tatapan kejam melintas di mata Simanan, dan dia berkata, kurasa masih ada waktu, selama kita bisa menyelidiki situasi Long Zaitian tepat waktu. Kata Butler Wang, kalau begitu kamu pergi dan selidiki. Jika kamu ingin menyelidiki, lakukan secepat mungkin. Yang disebut mengenal dirimu sendiri, mengetahui musuhmu, dan memenangkan setiap pertempuran, bahkan jika kamu kalah, aku masih perlu tahu bagaimana aku kalah. Setelah merenungkan beberapa saat, Simanan akhirnya mengambil keputusan. Oke, aku akan pergi sekarang. Ketika Stuart Wang mendengar ini, dia mendorongnya ke bawah. Simanan duduk di meja, minum beberapa teguk air, dan setelah beberapa menit, nada di hatinya akhirnya tenang. Setelah tenang beberapa saat, dia mengeluarkan ponselnya lagi, memutar nomor telepon, dan menelepon. Tidak lama kemudian, telepon tersambung, dan orang di seberang menjawab telepon. Patriark Sima, mengapa kamu begitu sibuk meneleponku hari ini? Di ujung lain telepon, terdengar suara tebal seorang pria parubaya. Patriark Kiao, sudah lama aku tidak melihatmu, dan aku sangat merindukanmu. Saat Simanan mendengar kata-kata itu, dia juga sopan. Jadi, Patriark Sima, katakan saja, ada apa? Kiao Wanda juga orang yang cerdas, dia dan Simanan pada awalnya tidak memiliki persahabatan yang mendalam. Mengatakan bahwa mereka sudah lama tidak bertemu dan sangat merindukan mereka hanyalah ucapan sopan di antara kata-kata sopan, jadi palsu bahwa mereka berteman. Begini, kamu juga tahu tentang perselisihan antara kami dan keluarga Lu. Jadi, aku membayangkan Patriark Kiao mencari tahu tentang situasi terbaru keluarga Lu. Apakah keluarga mereka sepertinya dikunjungi orang asing baru-baru ini? Simanan bertanya ragu-ragu. Patriark Sima, kami tidak benar-benar ingin terlibat dalam urusan kedua keluarga Anda. Dengan cara ini, jika Patriark Sima memberitahu saya tentang orang asing yang mengunjungi keluarga Sima Anda baru-baru ini, saya juga akan memberitahu Anda tentang orang asing yang mengunjungi keluarga Lu baru-baru ini. Kiao Wanda tidak langsung menolak, tetapi berkata, dia juga orang yang baik, dan dia tahu betul bahwa jika dia langsung menolak, dia akan berbalik melawan keluarga Sima. Jadi dia dengan bijaksana mengubah cara dia mengatakannya, dari pasif menjadi mengambil inisiatif. Patriark Kiao, bukankah kamu membuatku malu? Simanan berkata dengan canggung. Itu adalah kepala keluarga Sima yang mempersulit saya terlebih dahulu. Keluarga Kiao saya ada di tengah-tengah Anda. Faktanya, ini yang terburuk. Tidak peduli siapa yang menang, kami hanyalah adik laki-laki di belakang Anda. Kami tidak ingin menjadi kakak, kami hanya ingin aman. Hanya adik kecil. Giowanda sangat terus terang dan otentik. Keluarga Kiao terutama bersedia membantu saya. Saya 100% yakin bahwa saya akan memenangkan kompetisi ini. Anda harus tahu bahwa Lu Xuanji sekarang berada di tempat tidur karena penyakit serius, dan dia tidak lagi dapat bermain. Meskipun kompetisi belum dimulai, mereka sudah kehilangan setengahnya. Simanan sangat percaya diri dan otentik. Hehehehe, Patriark Sima, hal-hal tidak kekal, jadi jangan terlalu absolut dalam segala hal.
Kiao Wanda tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Patriark Kiao mengatakan itu, apakah Anda tahu sesuatu di dalam? Sima Nan bertanya lagi. Patriark Sima menipuku. Kiao Wanda berkata belak-belakan, dia terbiasa ekstra hati-hati saat berhadapan dengan rubah tua semacam ini. Di mana? Patriark Kiao kewalahan. Faktanya, saya mendengar bahwa seorang pria bernama Long Zaitian datang ke keluarga Lu. Pria ini melukai putra saya tadi malam, dan bahkan merampok putra saya. Dia menghabiskan 900 juta untuk mengambilnya. Setelah diekspos oleh Kiao Wanda, Sima Nan sedikit malu, tetapi dia tidak berhenti sampai di sini. Karena Patriark Sima menyebutkan ini, izinkan saya mengingatkan Patriark Sima beberapa patah kata. Kiao Wanda merenung sejenak, lalu berkata pada Sima Nan. Patriark Kiao, tolong beritahu aku. Ketika Sima Nan mendengar ini, jantungnya berdetak kencang, dan dia berpikir bahwa rubah tua itu akhirnya mau melepaskannya. Tuan Long ini, saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi dia. Dia bukan seseorang yang dapat diprovokasi oleh keluarga Sima Anda. Dia merampok barang-barang putra Anda, dan jika dia merampoknya, dia merampoknya. Sampai batas tertentu, dia merampok Anda barang anak laki-laki Anda. Temukan waktu, temukan Tuan Long untuk mengakui kesalahan Anda, dan memiliki sikap yang lebih baik. Adapun persaingan dengan keluarga Lu, bernegosiasi dengan keluarga Lu, dan itu tidak akan diadakan jika bisa dipegang. Kiao Wanda terlihat bermaksud baik. Patriark Kiao, apa yang kamu bicarakan? Barang-barang anakku dirampok, dan dia terluka. Dia bahkan meminta maaf kepadanya. Apa yang dia maksud dengan dia? Apakah maksudnya dia adalah Raja Surga? Di dunia ini, apakah ada hukum surga, dan apakah ada hukum raja? Setelah mendengar kata-kata ini, reaksi Sima Nan menjadi sedikit besar. Argumen Kiao Wanda, bagaimana bisa sama dengan argumen Jiang Bolai? Mungkin dia adalah Raja Surgawi Lao Su. Kiao Wanda hanya tersenyum kecut mendengar ini. Tidak mungkin. Keluarga Sima saya telah menderita kerugian yang sangat besar, dan saya masih harus mengakui kesalahan saya dan meminta maaf. Sangat tidak mungkin. Saya khawatir bahkan jika Sima Nan meninggal, dia tidak akan membiarkan putranya memberikannya apapun. Sangat tidak mungkin bagiku untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf padanya. Sima Nan sangat kategoris. Yah, Patriark Sima sangat menghargainya. Dalam beberapa hari ke depan, kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Jangan memperlakukan dirimu dengan buruk, dan hidup selamanya. Ketika Kiao Wanda mendengar ini, dia menghela nafas dengan sangat otentik. Maksud kamu apa? Tanya Sima Nan. Bukan apa-apa, itu hanya desahan setiap hari. Hidup ini tidak kekal. Bulan berawan dan cerah, dan orang-orang mengalami kemalangan dan berkah. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka telah pergi, dan mereka akan pergi. Hargai beberapa hari yang tersisa. Kiao Wanda menjawab, dan setelah berbicara, dia menutup telepon. Anda. Mendengar ini, Sima Nan ingin mengatakan sesuatu, tetapi menemukan bahwa Kiao Wanda telah menutup telepon, jadi dia hanya bisa membuang teleponnya. Dia sedikit marah saat ini. Apa asal-usul Long Zaitian ini? Mengapa Jiang Bolai dan Kiao Wanda tampaknya takut padanya? Sima Nan menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Patriark, pengaturan sudah dibuat, dan diperkirakan hasil investigasi yang relevan akan segera keluar. Saat ini, Steward Wang masuk dari luar dan berkata kepada Sima Nan. Kirim lebih banyak orang untuk menyelidiki, dan kita harus menyelidiki identitas Long Zaitian dalam waktu sesingkat mungkin. Sima Nan berbicara dengan sungguh-sungguh dan jujur. Patriark, kamu. Steward Wang sedikit bingung ketika mendengar kata-kata itu. Sima Nan masih sedikit enggan ketika dia mengusulkan untuk menyelidiki Long Zaitian sebelumnya, mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu rela sekarang. Bab 917. Tanyakan begitu banyak apa yang harus dilakukan, biarkan kamu melakukannya. Sima Nan mengerutkan kening, dan berkata dengan sedikit ketidaksenangan. Dia sudah kesal, tapi sekarang Butler Wang mengerang, itu membuatnya semakin kesal. Dimengerti, aku akan memberitahumu nanti. Ketika Steward Wang mendengar ini, dia hanya bisa berterus terang. Masih ada 2 hari sebelum kompetisi, jadi tidak boleh ada masalah. Jika kepentingan barat kota Dongjiang jatuh ke tangan keluarga Lu, tidak akan ada tempat bagi keluarga Sima saya di kota Dongjiang di masa depan. Ini adalah langkah yang berisiko, tetapi pada titik ini, kami tidak memiliki jalan keluar.
Sima Nan meraih pegangan kursi dan berkata dengan sedikit emosi. Dengan dua Tuan Yin Mao dan Yin Shou di sini, Anda dapat yakin, Patriark, saya pikir tidak akan ada masalah. Ketika Steward Wang mendengar ini, dia hanya bisa menghiburnya. Saya harap begitu, kata Sima Nan dengan emosi. Dalam 2 hari berikutnya, Long Zaitian dan Gu Qinglian mengunjungi beberapa tempat menarik di kota Dongjiang. Mereka ada di sana untuk bersenang-senang, tetapi mereka tidak menyangka akan terjadi begitu banyak hal. Namun meski banyak hal yang terjadi, tetap saja tidak mempengaruhi minat mereka untuk bermain. Untuk merawat Lu Xuanji, Baili Wuqiu dan Tuan Xiaor sering tinggal di panti jompo keluarga Lu. Di bawah perawatan Baili Wuqiu dan Tuan Xiaor, kondisi Lu Xuanji membaik secara signifikan. Sejauh menyangkut perasaan diri Lu Xuanji, dia bahkan berpikir bahwa dia bisa menonjol dan bersaing dengan keluarga Sima. Tetapi gagasan seperti itu jelas ditolak oleh Lu Qiliang dan yang lainnya. Meskipun dikatakan bahwa Lu Xuanji telah pulih sedikit, bagaimanapun juga, dia baru saja pulih dari penyakit serius, dan masih ada jalan panjang sebelum dia dapat pulih sepenuhnya. Sekarang dia telah pulih 70% hingga 80% jadi cepat, itu semua karena keterampilan medis Baili Wuqiu yang luar biasa. Selama 2 hari ini, selain menjaga Lu Xuanji, Baili Wuqiu juga mendapat izin dari Lu Xuanji untuk memasuki paviliun penyimpanan kitab suci keluarga Lu. Harus dikatakan bahwa paviliun sutra keluarga Lu memiliki sejarah panjang, dan memang ada banyak hal yang diminati Baili Wuqiu. Itulah sebabnya dia bekerja sangat keras untuk merawat Lu Xuanji. 2 hari berlalu, Lu Xuanji bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan sendiri, merasa tubuhnya 70% sampai 80% lebih baik. Pada pukul 12 siang di hari ketiga, Lu Qiliang, Lu Qingyao, dan Paman Wei muncul di depan kediaman Long Zaitian. Karena pemulihan Lu Xuanji juga sangat memuaskan, dia memutuskan untuk pergi ke tempat kejadian untuk melihat sendiri. Hari ini akan menentukan masa depan keluarga Lu. Kontes nasib. Ketika Lu Qiliang dan yang lainnya tiba, itu juga saat Long Zaitian dan Gu Qinglian pergi keluar. Hari ini adalah saat keluarga Lu dan keluarga Sima bertarung, jadi Long Zaitian tidak akan melupakannya. Tuan Long, Nona Gu, saya kebetulan berada di sini, dan saya ingin pergi ke gimnasium kota Dongjiang bersamamu. Sekarang sudah lewat jam 12, dan sudah hampir waktunya untuk pergi ke sana. Melihat Long Zaitian dan Gu Qinglian keluar, Lu Qiliang menangkupkan tangannya sedikit. Qingyao telah melihat tuan dan istri guru itu. Lu Qingyao juga melangkah maju. Melihat ini, Paman Wei memberi hormat sedikit. Tuan Long, kali ini, saya akan mengandalkan Anda. Pada saat ini, Lu Xuanji terlambat keluar dari mobil, dan berkata kepada Long Zaitian. Mudah untuk mengatakannya. Ini hanya sedikit usaha. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Kakek Lu, halo. Long Xiaoxi, yang dipeluk oleh Gu Qinglian, melihat Lu Xuanji, dan melambaikan tangannya untuk memberi salam. Dia dan Lu Xuanji relatif akrab. Gadis Xiaoxi, kamu juga baik. Ketika Lu Xuanji melihat Long Xiaoxi, dia berkata dengan ramah. Kakek Lu, apakah kamu dalam keadaan sehat? Melihat penampilan normal Lu Xuanji, Long Xiaoxi bertanya. Oke, semuanya baik-baik saja. Lu Xuanji tersenyum sangat bahagia, berjalan mendekat dan menyentuh kepala kecil Long Xiaoxi. Hari-hari ini ketika dia terjerat dalam racun, dia bisa mengatakan bahwa hidupnya lebih buruk daripada kematian. Sekarang tubuhnya telah kembali normal, dia merasa bahwa seluruh dunia menjadi sangat indah. Mengapa saya tidak melihat Baili Wuqiu dan mereka? Long Zaitian tidak melihat Baili Wuqiu, jadi dia bertanya. Oh, Tuan Baili berkata mari kita pergi ke sana dulu. Dia mengatakan dia masih memiliki beberapa hal untuk dilakukan. Dia mengatakan kepada saya bahwa putaran pertama kompetisi adalah untuk Paman Wei, dan hasilnya tergantung pada takdir. Untuk putaran kedua, Tuan Long akan membiarkan Anda. Pada awalnya, dia mengatakan bahwa Anda harus memenangkan permainan ini, bagaimanapun, dia sangat percaya diri pada Anda. Pada akhirnya, dia memainkan final. Mendengar ini, Lu Qiliang menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Apa yang dapat dia lakukan? Long Zaitian bertanya. Ngomong-ngomong, saya tidak tahu tentang itu. Tuan Baili mendapat beberapa buku dari paviliun kitab suci Tibet, dan dia telah menyalin dan menelitinya selama beberapa hari terakhir. Dia seharusnya sibuk dengan hal-hal ini.
Ketika Lu Qiliang mendengar kata-kata itu, dia berkata begitu. Kalau begitu tinggalkan dia sendiri, ayo pergi ke sana dulu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata, dia masih mengenal Baili Wuqiu dengan sangat baik, meskipun karakter Baili Wuqiu tidak terlalu baik, dia selalu relatif tepat waktu. Tuan Long, biarkan aku menyuruh seseorang mengemudi untukmu. Lu Qiliang berkata lagi, tidak, aku akan melakukannya sendiri. Long Zaitian menolak, tidak apa-apa, ayo pergi dulu, dan kamu bisa mengikuti mobil kami. Ketika Lu Qiliang mendengar kata-kata itu, dia berkata kepada Long Zaitian Dao, anggota keluarga Lu masuk ke dalam mobil, dan Paman Wei berjalan di depan mobil. Melihat hal tersebut, Long Zaitian pun masuk ke dalam mobil, menyalakan mobil, dan mengikuti mobil di depannya. Kota Dongjiang, Villa Sima. Saat ini lobi Villa Sima sudah penuh dengan orang, bisa dikatakan sedang ramai. Sebagai kepala keluarga, Simanan sedang duduk di kursi pertama saat ini, dengan dua saudara laki-laki Yin Mao dan Yin Shou di kedua sisinya. Simanan sedang duduk di kursi pertama, memegang dokumen di tangannya, sedikit mengernyit, dan melihatnya dengan hati-hati. Semua orang diam dan tidak berbicara, dan pemandangan itu berubah menjadi semacam keheningan. Bentak. Setelah beberapa saat, Simanan melempar dokumen itu ke atas meja. Steward Wang, apakah ini yang telah kamu selidiki dengan susah payah? Simanan memandang Steward Wang di depannya dan bertanya. Benar, orang ini dari kota Linjiang. Kami telah mengerahkan banyak koneksi di kota Linjiang untuk mengumpulkan informasi ini. Steward Wang sangat hormat dan otentik ketika mendengar ini. Apakah kamu yakin tidak ada yang salah dengan bahan-bahan ini? Simanan melihat informasi di desktop dan bertanya dengan wajah serius. Materi-materi ini telah diverifikasi. Beberapa hal misterius dan tidak pasti pada dasarnya tidak tertulis di atasnya, jadi Patriark tidak perlu meragukan keaslian materi ini. Wang Stewart mendengar kata-kata itu dan menekankan. Patriark, siapa orang ini? Dia memukuli tuan muda dan lelaki tua seperti itu. Patriark, apakah orang ini benar-benar mampu mengalahkan seperti yang dikatakan tuan muda? Patriark, bisakah orang ini benar-benar memengaruhi kompetisi ini? Saat ini, orang-orang di bawah tidak sabar untuk bertanya. Mereka juga telah mendengar tentang Sima Zhaoyang, jadi sekarang mereka sangat tertarik dengan pria bernama Long Zaitian ini. Bab 918. Apa yang bisa bertarung, apa yang bisa mempengaruhi kompetisi ini? Itu hanya menantu dari keluarga kecil, sampah yang makan makanan lunak, kecuali sedikit meninju dan menendang, tidak ada gunanya. Mendengar ini, Simanan berdiri, mendengus dingin, dan berkata dengan sangat bangga. Setelah memastikan keaslian dokumen tersebut, Simanan merasa ada masalah serius di hatinya yang terpecahkan. Jika itu hanya tinju dan tendangan, maka tidak ada ancaman sama sekali bagi kita saudara. Bahkan jika dia adalah seorang master, di bawah racun Gunung Tianjin saya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mendengar kata-kata itu, ada tatapan muram di mata Yin Mao, dan nadanya dingin dan asli. Itu wajar. Dengan dua pria di sini, keluarga Sima kita pasti akan memenangkan pertempuran. Ketika Simanan mendengar ini, dia sangat bangga dan jujur. Kemenangan, kemenangan, kemenangan. Semua orang di keluarga Sima melompat ketika mendengar kata-kata itu. Selama ada hasil dalam kompetisi ini, dan hasilnya keluarga Sima menang, kota Dongjiang akan didominasi oleh keluarga Sima mereka mulai sekarang. Ayo pergi, saatnya bertemu keluarga Lu. Simanan melangkah maju dengan satu langkah, dan langsung terlihat penuh percaya diri. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mengikuti satu demi satu. Saat itu sekitar jam 1.30 siang, dan mobil Long Zaitian dan Lu Qiliang sudah diparkir di depan stadion kota Dongjiang. Tuan Long, gimnasium kota Dongjiang ini adalah stadion terbesar di kota Dongjiang kita. Ini adalah stadion besar yang dapat menampung 80.000 orang. Untuk mengatasi kompetisi besar ini, kota telah melakukan renovasi tertentu pada stadion. Sebuah ring tinju didirikan. Dengan cara ini, jumlah orang yang dapat ditampung stadion ini sekarang seharusnya bisa mencapai 100.000. Lu Qiliang menemani Long Zaitian, berjalan masuk dan memperkenalkan Long Zaitian. Saya tidak ingin terlalu banyak orang tahu bahwa saya berpartisipasi dalam masalah ini. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir tentang ini, Tuan Long.
Kami setuju dengan keluarga Sima pada awalnya bahwa kami masing-masing akan mengandalkan kemampuan kami sendiri dalam kompetisi ini. Itu hanya akan terungkap ketika kedua keluarga mengirimkan siapa yang akan muncul. Pada saat yang sama, untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Semua peserta dalam kompetisi ini tidak disebutkan namanya. Selain itu, kami hanya mengizinkan stasiun TV kami di kota Dongjiang untuk menyiarkannya. Mendengar ini, Lu Qiliang menghilangkan kekhawatiran Long Zaitian lagi. Baiklah, tidak masalah. Long Zaitian memasuki venue dan menemukan bahwa venue tersebut memang sangat besar, bahkan dapat menampung 100.000 orang. Untuk kompetisi ini, tiket masuk untuk penonton berkisar antara 10 yuan hingga 1000 yuan, sangat murah. Diperkirakan hari ini tempat itu akan penuh dengan orang. Sekarang tidak banyak orang, hanya karena tidak ada cukup waktu kompetisi ini. Hasil dari tiket dan siaran televisi akan disumbangkan untuk amal untuk mendukung anak-anak di daerah pegunungan untuk pergi ke sekolah. Lu Qiliang memperkenalkan lagi tanpa lelah. Itu ide yang bagus. Untuk 100.000 orang, bahkan jika harga tiketnya rata-rata 50 yuan, itu akan menjadi pendapatan 5 juta yuan, dan pendapatan siaran TV akan berjumlah lebih dari 5 juta yuan. Ini juga usulan orang tua itu. Orang tua itu selalu lebih memperhatikan hal-hal ini, jadi dia ingin melakukan sesuatu dengan mengambil kesempatan ini. Lu Qiliang menjelaskan bahwa saat ini Lu Xuanji sedang berjalan di belakang. Meskipun dia hampir pulih, dia masih berjalan relatif lambat, dan olahraga berat tidak cocok. Tuan Long, Nona Gu, ini tempat duduk kami, Anda duduk di sini. Lu Qiliang berjalan di depan dan memberi isyarat mengundang. Barisan depan kursi ini penuh dengan meja, jelas itu adalah kursi pribadi ring tinju. Long Zaitian dan Gu Qinglian sedang duduk di meja depan, ditemani oleh Lu Qingyao, Lu Qiliang dan Lu Xuanji. Tuan Long, orang-orang dari keluarga Sima ada di sini. Lu Qiliang sedang duduk di sebelah Long Zaitian, dan melihat sekelompok orang sibuk dan pergi ke arah lain. Lu Qiliang mencondongkan tubuh ke arah Long Zaitian dan berkata dengan suara rendah. Mengikuti tatapan Lu Qiliang, tatapan Long Zaitian tertuju pada kemah keluarga Sima, dan memang ada cukup banyak orang dari keluarga Sima. Itu Sima Nan, kepala keluarga Sima, ayah Sima Zhaoyang. Sima Zhaoyang pasti sudah gila karena Sima Zhaoyang dipukuli seperti itu. Lu Qiliang takut bahkan dengan suara rendah. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, ekspresinya tetap tenang, dan matanya tertuju pada dua pria paruh baya dengan pakaian yang sama di kedua sisi Sima Nan. Apakah ada wajah aneh di sini? Untuk memverifikasi beberapa pemikirannya, Long Zaitian bertanya. Ada dua orang di samping Sima Nan. Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Orang lain yang mengikuti Sima Nan pada dasarnya adalah keturunan langsung dari keluarga Sima. Ketika Lu Qiliang mendengar kata-kata itu, dia menjawab. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya mengangguk sedikit. Dia sudah mengetahuinya di dalam hatinya, dua orang di sekitar Sima Nan sepertinya tahu bahwa itu tidak biasa, dan jawaban Lu Qiliang semakin menegaskan pikirannya. Saat ini, Sima Nan jelas memperhatikan situasi di pihak keluarga Lu. Ketika dia melihat Lu Xuanji duduk di sana, matanya sedikit menyipit, jelas sedikit terkejut. Lu Xuanji, aku tidak menyangka kamu muncul di sini. Sungguh mengejutkan kamu masih hidup. Sima Nan memandang Lu Xuanji dan berteriak. Ketika Lu Xuanji mendengar ini, dia membisikkan sesuatu kepada Lu Qingyao di sampingnya. Kakekku berkata, terima kasih atas restumu. Kesehatannya sangat baik. Setidaknya dia bisa hidup cukup lama untuk mengantar pemakamanmu dan putramu. Lu Qingyao meninggikan suaranya dengan suara yang renyah. Gadis kecil yang pintar, kuharap kamu memiliki setengah keterampilan kakekmu. Mata Sima Nan berkilat dingin, lalu berkata, Patriark Sima, kamu salah mengatakan itu. Kekuatan cucu perempuanku Lu Qingyao telah lama melampaui kekuatanku. Dengan senyum di wajahnya, Lu Xuanji berbicara dengan tenang. Hahaha, Lu Xuanji, kamu benar-benar memilikimu, kamu meremehkan dirimu sendiri dan meninggikan cucumu sendiri. Karena ini masalahnya, apakah kamu berani membiarkan gadis kecil ini pamer hari ini? Mendengar kata-kata Lu Xuanji, Sima Nan tidak bisa menahan tawa. Semua orang di keluarga Sima mencibir saat mendengar ini. Mendengar kata-kata ini, Long Zaitian berkata, keluarga Lu belum jatuh ke titik di mana nona muda harus bermain sendiri. Kamu seharusnya Long Zaitian. Aku tahu kamu yang menyakiti anakku.
Simanan memandang Long Zaitian dengan mata yang sangat suram. Sepertinya kamu tidak buta. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Lu Xuanji, apakah ini dukungan kuatmu? Apakah kamu ingin mengandalkan orang ini untuk mengalahkan tuan keluarga Sima kita? Simanan memandang Lu Xuanji lagi dan bertanya. Kata-kata itu penuh sarkasme. Tuan Long lebih dari cukup untuk memenangkanmu. Mendengar ini, Lu Xuanji tersenyum dan berkata, sebagai seorang seniman bela diri, dia pernah bertarung melawan Long Zaitian sebelumnya. Jadi dia tahu betul seberapa kuat Long Zaitian, dan jika Long Zaitian bergerak, pada dasarnya kemenangan dalam pertandingan ini hilang. Bab 919. Pada saat ini, Lu Xuanji merasa kasihan pada Simanan dan keluarga Sima, mereka sama sekali tidak memahami kekuatan Long Zaitian. Betapa mengerikan dan mematikannya ketidaktahuan. Hahaha, Lu Xuanji, aku khawatir kamu terlalu banyak berpikir. Sejauh yang aku tahu, pria bernama Long Zaitian ini hanyalah menantu dari sebuah keluarga kecil di kota Linjiang. Cukup rendah hati, kamu telah berkurang mengandalkan orang seperti itu terlalu bejat. Simanan tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan ironis. Lu Qiliang di samping mendengar kata-kata itu, dan juga berkata, Patriark Sima, pangeran dan jenderal, mereka lebih suka kebaikan daripada pahlawan. Terlalu sempit bagimu untuk menilai orang dari kelahiran mereka. Sempit. Bisakah orang normal menjadi menantu dari pintu ke pintu? Jika dia pria yang tangguh, dia tidak akan makan nasi lunak. Jika Anda makan nasi lunak, Anda melihat beberapa hal baik, bukan? Ketika Simanan mendengar ini, dia mulai mengejek. Saat dia berbicara, dia melihat orang-orang di sekitarnya dan bertanya. Saya belum melihat. Aku juga belum melihatnya, jadi dia lembut, hahaha. Simanan mengejek dengan keras. Anda. Mendengarkan kata-kata yang mengejek ini, Gu Qinglian tidak tahan lagi, dia akan berbicara, tetapi Long Zaitian menariknya untuk menghentikannya. Jika aku yang lemah, jika aku mengalahkanmu nanti, kamu akan lebih buruk dari yang lemah. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian bertanya dengan tenang. Hanya kamu, hahaha. Mendengar hal tersebut, keluarga Sima kembali tertawa terbahak-bahak. Tuan, jangan ganggu katak-katak ini di dalam sumur, pukul saja mereka dengan kepalan tanganmu nanti. Melihat situasi ini, Lu Qingyao di samping juga mengatakan. Long Zaitian berhenti berbicara ketika mendengar kata-kata itu, dan tidak ada gunanya memamerkan kata-katanya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang memasuki venue. Pada saat ini, sesosok yang akrab muncul, dan Jiang Bolai memasuki arena. Dia membawa beberapa petugas polisi dengan peluru tajam. Setelah memasuki arena, dia berdiri di pintu masuk sebentar, melihat sekeliling, dan melihat Long Zaitian. Setelah itu, dia pergi ke posisi Long Zaitian. Faktanya, kebetulan lokasi Long Zaitian menghadap ke pintu masuk, jadi pada dasarnya, begitu Jiang Bolai masuk, mudah untuk mengetahui di mana Long Zaitian berada. Karena Jiang Bolai dikelilingi oleh orang-orang besar dengan senjata dan peluru tajam, penonton umum mengalah. Tuan Long, saya menebak dengan benar. Anda akan datang ke sini hari ini. Jiang Bolai berjalan mendekat, sangat sopan dan otentik. Aku akan datang untuk melihat apa yang terjadi, dan ngomong-ngomong, lihat apakah ada yang bisa kulakukan untuk membantu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tentu saja dia memberitahu Jiang Bolai. Dengan bantuan Tuan Long di keluarga Lu, itu pasti kemenangan. Ketika Jiang Bolai mendengar ini, dia sangat senang dan berkata dengan jujur. Kali ini dia datang dan mengobrol dengan Long Zaitian, dia bahkan tidak punya waktu untuk menyapa Lu Qiliang dan Lu Xuanji. Kali ini, sepertinya Long Zaitian adalah satu-satunya di matanya. Tuan Long, Anda datang begitu cepat. Pada saat itulah suara lain datang. Seorang pria berusia 50-an meremas. Dia tampak seperti pria berjas dan sepatu kulit. Dia juga memiliki beberapa rombongan di sisinya. Dia jelas bukan orang biasa. Halo, Long Zaitian mendengar kata-kata itu, persis seperti itu. Dia mengenal orang ini, tetapi dia tidak ingat secara spesifik. Dia bertemu dengannya di Hotel Werner hari itu. Dia seharusnya menjadi pejabat tingkat tinggi di kota Dongjiang, tetapi dia lupa siapa dan siapa namanya. Hari itu, ada terlalu banyak pejabat tinggi kota Dongjiang yang pergi ke Hotel Werner, dan dia tidak ingat yang mana. Saya Liu Guangsheng, wakil wali kota kota Dongjiang. Sepertinya dia takut Long Zaitian tidak akan bisa mengingatnya,
jadi Liu Guangsheng secara khusus mengingatkannya. Aku punya kesan tentangmu, tapi hari itu terlalu banyak orang. Long Zaitian berkata dengan senyum masam saat mendengar kata-kata itu. Orang lain menghormati saya, dan saya tidak bisa pamer. Gaya Long Zaitian dalam melakukan sesuatu adalah orang lain menghormati saya, dan setidaknya saya harus menghormati orang lain. Senang bertemu denganmu, Wakil Kota Liu. Long Zaitian menyapa. Senang bertemu denganmu, Tuan Long bisa datang ke sini, itu benar-benar membuat gimnasium kota Dongjiang berkembang. Liu Guangsheng memegang tangan Long Zaitian dan berkata dengan sangat bersemangat. Tuan Long, apakah Anda masih mengingat saya? Zhang Lei. Pada saat ini, Zhang Lei juga datang. Zhang Lei, pembicara dari kota Dongjiang, mengingat Long Zaitian ini. Anda masih membutuhkan saya. Saya inspektur. Tuan Long senang bertemu dengan Anda. Departemen Komersial Liangdong, saya bertemu Tuan Long. Chen Chen, akuntan pajak, senang bertemu dengan Tuan Long. Liao Dehui, sekretaris urusan air, Tuan Long, halo. Tiba-tiba, Long Zaitian penuh sesak dengan orang, dan ada aliran orang yang datang dari belakang. Long Zaitian sedikit terdiam. Untuk apa ini? Mengapa begitu banyak pejabat tinggi dari kota Dongjiang tiba-tiba datang? Tuan Long, kompetisi ini sebenarnya diselenggarakan oleh pejabat kota Dongjiang, dan mereka juga hadir di sini sebagai saksi. Selain itu, hasil kompetisi juga akan mempengaruhi kemakmuran dan stabilitas sosial dan ekonomi kota Dongjiang di masa depan. Oleh karena itu, yang utama Departemen Kota Dongjiang pada dasarnya semuanya telah datang. Melihat bahwa Long Zaitian tidak bisa mengatasinya, Lu Qiliang mendekat ke telinga Long Zaitian dan mengingatkannya dengan suara rendah. Dia juga tidak menyangka bahwa petinggi resmi dari kota Dongjiang ini datang ke sini, dan pertama kali mereka datang ke sini, mereka benar-benar pergi menemui Long Zaitian, yang sangat mengejutkannya. Apa status dan status Long Zaitian, sehingga banyak pejabat datang untuk menyapa? Apa yang terjadi di sana? Simanan melihat kursi Long Zaitian sudah penuh sesak dengan orang, dan semuanya tampak seperti jas dan sepatu kulit. Patriark, saya pikir orang-orang ini semua adalah pejabat kota Dongjiang. Wakil kota Liu, Jiang Bolai, Zhang Lei dan kota Zhang, serta orang-orang dari Departemen Inspeksi, Departemen Urusan Air, Departemen Perpajakan, dan Departemen Perdagangan. Pada dasarnya adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk semua departemen. Stuart Wang menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Apakah Long Zaitian ini menjatuhkan koin emas di tubuhnya? Mengapa semua orang ada di sekitar? Petik 2. Simanan sangat tidak bisa dimengerti. Ini, aku tidak tahu. Stuart Wang berkata tanpa daya saat mendengar ini. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia hanya sia-sia? Simanan memandang Stuart Wang dan menanyainya. Menurut hasil penyelidikan, dia memang menantu yang tidak berguna, dan memang hanya menantu yang tidak berguna. Butler Wang berkata dengan wajah pahit. Oke, mari kita selangkah demi selangkah. Simanan berkata tanpa daya, melihat penampilan Long Zaitian, dia merasa tidak nyaman. Apa alasan pejabat tinggi di kota Dongjiang ini begitu peduli dengan limbah ini? Simanan sangat bingung. Juga pada saat ini, dari sudut lain, ada dua mata ganas dan dingin yang melihat ke arah Long Zaitian. Orang yang duduk di sudut ini tidak lain adalah seseorang yang sangat akrab dengan Long Zaitian dan Gu Qinglian. Bab 920. Keduanya tampak memiliki hidung memar dan wajah bengkak, dan penampilan mereka agak terdistorsi. Jika Jiang Guotou tidak duduk di samping mereka, bahkan jika Long Zaitian dan Gu Qinglian melihat mereka, mereka tidak akan dapat mengenalinya. Karena wajah kedua orang ini sudah bengkak akibat pemukulan. Apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak orang mengelilingi sampah itu, dan mengapa dia naik ke keluarga Lu? Tian Chuyun, yang sedang duduk di sudut tidak jauh dari sana, menggertakkan giginya dan berkata. Setelah dia masuk, dia memperhatikan situasi Long Zaitian. Siapa tahu, mungkin kamu mendapatkan posisi itu dengan cara yang tercela. Jiang Xiaoli di samping mendengar kata-kata itu dan menebak. Xiaoli, Bu, kalau tidak salah, orang-orang di sekitarnya semuanya adalah tokoh penting di kota Dongjiang, yaitu kota Zhang, wakil kota Liu, dan Jiang Bolai, semuanya adalah tokoh kuat di kota Dongjiang. Dia bisa naik ke keluarga Lu, jadi mungkinkah dia juga bisa naik ke semua pukulan besar di kota Dongjiang? Yu Liang menggelengkan kepalanya saat mendengar percakapan antara keduanya, menangis dan tertawa.
Dia tahu bahwa Jiang Xiaoli dan Tian Chuyun memiliki dendam yang mendalam terhadap Long Zaitian. Jadi hal terakhir yang ingin mereka akui adalah bahwa Long Zaitian memang luar biasa. Seseorang pasti telah mengenali suatu fakta, dan lambat laun dia akan mengubah keyakinannya menjadi keyakinan. Ketika seseorang mencoba untuk menggulingkan keyakinannya, atau ketika fakta keyakinannya berubah, dia juga akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan keyakinannya membantah orang lain. Jiang Xiaoli dan Tian Chuyun jelas jatuh ke dalam lingkaran setan. Apakah sulit untuk mengakui keunggulan orang lain? Tidak sulit. Bagian yang sulit adalah mengakui bahwa seseorang yang Anda anggap sampah itu baik. Yu Liang, apa yang kamu bicarakan? Dia hanya sampah, sampah yang makan makanan lunak. Mungkinkah dia memiliki latar belakang yang besar? Tian Chuyun berkata dengan dingin. Apa kamu sudah selesai? Pada saat ini, Jiang Guotao di samping berbicara, dan Jiang Guotao di samping tidak dapat mendengarkan percakapan ini lagi. Bahkan jika dia tidak berguna, menantu dari rumah ke rumah, apa hubungannya denganmu? Jika kamu tidak tahu harus berbuat apa, sebaiknya kamu melihat ke dalam cermin sekarang, lalu pikirkan siapa yang menyebabkanmu menjadi seperti ini. Jika bukan karena aku demi kamu, kamu sekarang sudah mati, bodoh, bodoh. Jiang Guotao memarahi dengan keras. Jiang Guotao, dia membuatku seperti ini, apa menurutmu aku akan melupakannya begitu saja? Keluarga Jiang kita memenangkan kontrak besar dengan keluarga Kiao, dan tidak lama lagi kita bisa melangkah lebih jauh. Selama aku punya uang, apa yang saya ingin sampah ini lakukan? Mereka yang mati tidak tahu. Tian Chuyun balas setelah mendengar kata-kata itu. Plak, ketika Jiang Guotao mendengar ini, dia menamparkan wajah Tian Chuyun. Tian Chuyun, kamu ingin mati, jangan tarik aku. Biarkan aku memberitahumu, apakah menurutmu keluarga Kiao masih mau bekerja sama dengan kami karena mereka naksir kita? Itu hanya karena Long Zaitian berbicara dan bertanya keluarga Kiao untuk terus menjaga hubungan dengan kami. Jika tidak, keluarga Kiao tidak akan melihat kita sama sekali. Jiang Guotao sangat marah sehingga dia kehabisan napas dan tidak peduli, jadi dia berteriak keras saat ini. Bagaimana ini mungkin, Jiang Guotao? Jangan bicara omong kosong, dia hanya sia-sia. Tian Chuyun menutupi wajahnya, masih belum yakin. Ini hanya angan-angan Anda. Anda dapat melihat sendiri. Siapa orang-orang yang mengelilinginya. Jika keluarga Jiang saya memperlakukannya dengan baik, mungkin akan ada peluang lebih besar untuk menjadi terkenal. Sekarang, peluang seperti itu telah hilang oleh kalian dua wanita gila. Bangun, orang-orang dari keluarga Kiao telah pergi untuk menyapanya. Apakah orang-orang dari keluarga Kiao melihat kita? Bangun, Jiang Guotao berkata dengan marah. Itu tidak mungkin, Yu Liang, kamu ada di sana ketika keluarga Kiao datang ke sini hari itu. Sejujurnya, bagaimana situasinya saat itu, dan apa yang dikatakan keluarga Kiao? Jiang Xiaoli tiba-tiba teringat, jadi dia dengan panik menanyai Yu Liang yang ada di sampingnya. Ya, bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga Kiao datang untuk menandatangani kontrak secara langsung? Kamu ada di sana saat itu, apa yang dikatakan keluarga Kiao? Tian Chuyun tampaknya menggenggam sedotan, menatap Yu Liang, dan bertanya. Bu, Xiaoli, ayah benar. Keluarga Kiao memang mengatakan bahwa mereka hanya menandatangani kontrak dengan kami karena tekanan dari Long Zaitian. Apakah kontrak selesai atau tidak adalah masalah apa yang dikatakan Long Zaitian. Juga, Kiao keluarga mengatakan bahwa Long Zaitian melakukan ini hanya karena dia menjauhkan diri dari kita. Sampai batas tertentu, itu demi ayah mertuanya. Jadi, kamu harus berhenti main-main dengannya, atau kamu tidak akan membicarakan tentang kontrak ini. Jika meledak, bahkan keluarga Jiang akan terlibat. Yu Liang tampak malu, dia merasa sangat sulit ditempatkan di antara Jiang Guotao dan Tian Chuyun. Ini tidak mungkin. Ketika Tian Chuyun mendengar kata-kata ini, dia merasa bahwa semua kekuatan di tubuhnya terkuras. Dia duduk di kursi, tubuhnya terkulai lemah, dan dia mengucapkan kalimat yang lemah. Jiang Xiaoli di samping berada dalam situasi yang sama. Memprovokasi hal-hal berulang kali, kamu sudah seperti ini, dan kamu masih mencoba untuk memprovokasi dia. Tian Chuyun, Jiang Xiaoli, izinkan saya memberitahu Anda, ini terakhir kali Anda membiarkan diri Anda lancang. Lain kali, beritahu saya bahwa Anda akan memprovokasi dia, saya akan memutuskan hubungan dengan Anda.
Saya akan memutuskan hubungan suami istri dengan Anda Tian Chuyun, dan hubungan ayah anak dengan Anda Jiang Xiaoli. Kamu bisa mati, tapi aku tidak bisa membiarkan seluruh keluarga Jiang kami menemanimu. Kamu akan mati. Jiang Guotou berbicara dengan jujur lagi. Setelah dia selesai berbicara, dia duduk kembali, dan baru kemudian Tian Chuyun dan Jiang Xiaoli terdiam. Mereka tampak tertegun, tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama, seolah-olah mereka sedang mencerna fakta yang sulit mereka terima. Pada saat ini, Long Zaitian menghabiskan waktu yang lama dan banyak energi di sisinya. Dia akhirnya menangani pukulan besar ini di kota Dongjiang, dia tidak terlalu menyukai hiburan semacam ini. Dengan enggan, Lin Si kurang lebih telah mengungkapkan identitasnya kepada para pejabat tingkat tinggi di kota Dongjiang ini, sehingga menyebabkan situasi yang merepotkan ini. Tuan Long, Patriark Lu, Kiao sangat terlambat, saya benar-benar minta maaf. Tadi ada terlalu banyak orang, jadi saya tidak bisa datang untuk menyapa. Saat ini, Kiao Wanda muncul, kali ini Kiao Wanda masih membawa keluarga besar ke sini. Kiao Shaohui mengikuti di belakang, tetapi dia tidak berani menatap Long Zaitian, menundukkan kepalanya. Mata Kiao Yuner jauh lebih berani dan lancang, menatap wajah Long Zaitian dengan berapi-api, seolah dia sama sekali tidak menganggap serius orang lain. Ibu Kiao juga memperhatikan bahwa mata Kiao Yuner tidak normal, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menabrak Kiao Yuner. Lagi pula, wanita paling mengenal wanita. Ketika seorang wanita menunjukkan mata seperti itu membuktikan bahwa dia sangat tertarik pada pria ini. Bahkan cemburu dan terobsesi dengan pria ini. Kenapa ini? Setelah ditabrak oleh Ibu Kiao, Kiao Yuner akhirnya menyadari bahwa dia sedikit tidak puas. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.